Baik, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan pagi hari ini ya teman-teman, saya coba melakukan atau meneruskan project dari ATM sistem ya teman-teman yang udah dibikin kemarin. Jadi memang pembuatan project ini memang sedikit gampang-gampang susah ya teman-teman, karena memang dibutuhkan logika kita untuk membuat suatu aplikasi. Jadi file ini itu untuk kelengkapan dokumen saat pembuatan aplikasi ya teman-teman. Jadi ini lebih komunikasinya ke antara seseorang yang mengumpulkan informasi dari user, seperti apa sih aplikasi yang mau dibikin, contoh kayak gitu, kebutuhannya apa aja, sasarannya apa, sasarannya siapa, usia berapa, kayak gitu ya. Jadi dari informasi itu yang udah kita ambil, jadi nanti kita bikin dokumen ini, dokumen istilahnya diagramnya UML ya, pakai UML. Jadi ada dua kemarin, ada yang flowchart yang lama sama yang terbaru ini pakai UML. Bedanya kalau flowchart yang lama, dia sistem itu tidak digambarkan ya, jadi cuman proses aja ya, jadi proses manualnya lah, jadi sistem tidak digambarkan. Cuman kalau pakai UML ini lebih intens ke kegiatan sistemnya, detail sistemnya ya teman-teman. Nah, sebelum kita membuat suatu aplikasi itu memang banyak atau kelengkapan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ya kan, salah satunya ini. Jadi ini tuh untuk komunikasi kita ke programmernya, supaya programmer itu tidak mengalami kebingungan saat membuat aplikasi. Nah, terus kita juga harus mengumpulkan banyak data terkait dengan aplikasi yang akan kita buat itu seperti apa, kebutuhannya bagaimana, aplikasinya bagaimana gitu ya. Cuman prinsipnya adalah satu, aplikasi itu dibikin untuk mempermudahkan atau mempermudah kegiatan kita ya. Jadi pemecah suatu masalah ya. Kita bikin aplikasi itu tujuan utama, yang paling utama adalah mensolusikan dari suatu masalah ya. Jadi kita bikin aplikasi itu jangan justru malah membuat bingung ya, atau membuat susah ya teman-teman. Itu prinsipnya. Jadi kita bikin aplikasi nggak usah yang keren-keren, yang terpenting kita bikin aplikasi bisa mensolusikan masalah di suatu tempat tersebut. Nah, oke teman-teman, udah saya bilang di awal tadi, jadi memang kita bikin ini kalau tidak langsung praktek memang rada gampang-gampang susah ya teman-teman, karena memang kita berdasarkan logika kita harus berjalan juga gitu ya. Oke, kita sama-sama belajar ya teman-teman. Misalnya teman-teman nanti punya cara yang lain atau punya punya informasi lain gitu kan, yang lebih bagus. Nah, teman-teman bisa nanti komentar di kolom komentar ya. Terus yang belum subscribe ya tolonglah subscribe, masa nonton aja. Oke teman-teman, jadi yang pertama itu kita membuat namanya use case ya teman-teman. Coba saya lihat dulu use case-nya, use case diagram. Nah, nih, ini namanya use case diagram ya teman-teman. Jadi suatu aplikasi itu kita gambarkan seperti ini di awal. Nah, jadi dari nasabah, ini aktornya ya kan, nasabah. Nah, nama nasabah ini harus spesifik ya teman-teman. Dan ini tidak boleh berubah-ubah di project-project seterusnya. Jadi kalau sekali nasabah, semuanya juga nasabah nanti. Nggak bisa user ya teman-teman. User itu sifatnya masih umum ya, nggak spesifik. Jadi harus nasabah atau konsumen atau pelanggan gitu ya teman-teman. Jadi itu harus konsisten. Nah, kemudian ini anggap saja kita membuat suatu aplikasi ATM sistem ya, atau sistem ATM, itu terserah teman-teman. Nah, jadi ini adalah boundary. Boundary itu adalah pembatas antara pengguna ya kan, nasabah dengan kondisi sistem. Nah, di dalam kotak ini adalah kondisi sistem. Nah, di sini kita gambarkan
sederhana ya teman-teman. Jadi mulai dari memasukkan kartu, kemudian include dengan memasukkan PIN. Jadi ketika nasabah ini memasukkan kartu, itu langsung include dengan menu masukkan PIN, ya kan. Nah, kemudian kita gambarkan juga selanjutnya, jika itu sesuai, nasabah bisa melakukan pengecekan saldo, ya kan, masuk ke menunya, ya kan, ada pengecekan saldo, ada transfer uang, kemudian mengambil uang, sama melakukan logout. Nah, ini adalah use case utama kita teman-teman. Ini adalah modal kita untuk membuat use case activity diagram dan sequence diagram ya teman-teman. Jadi satu kotak ini itu mempunyai satu diagram activity dan satu diagram sequence. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi teman-teman harus bikin activity diagramnya juga 6, kemudian sequence-nya juga 6. Itu teman-teman. Nah, oke, kita pelan-pelan aja teman-teman, kita sambil ngopi, ya kan. Terus yang belum subscribe lah, masa nonton aja ya, biar channel YouTube saya berkembang, ya kan. Oke, terima kasih teman-teman. Kita coba mulai ya. Waduh, itu ada suara ketomprang. Kita coba mulai ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman di sini memang kalau kita secara teori memang saya rasa rada susah ya kalau teori. Jadi teman-teman harus banyak-banyak melakukan keterampilan di sini, praktek-praktek di sini, pengenalan tools-toolsnya, ya kan. Nah, oke, langsung saja ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan teman-teman ini diaktifkan. Nah, supaya ininya muncul nih, ya, menu-menu di atas ini muncul. Kalau nggak aktif nanti nggak muncul dia. Misalkan apa ya? Jadi nanti ada kondisi di sini nggak aktif, ya teman-teman bisa pastikan ini diaktifkan ya, diklik di aktif kayak gini ya. Nah, aktif. Nah, selanjutnya di sini kemarin kita udah sempat bikin diagram memasukkan PIN, memasukkan kartu dulu ya. Kan ini memasukkan kartu pertama. Kemudian activity ya, ini keliru ya. Jadi harus sama sesuai ya teman-teman. Ini nanti sebagai identitas teman-teman saat bikinnya. Jadi harus konsisten. Jadi kalau kita udah punya diagram use case-nya ini, contoh memasukkan PIN, itu nanti kita wajib juga sequence diagram memasukkan kartu gitu ya. Kemudian ini kita juga harus konsisten, misalkan kita bikin sequence diagram memasukkan PIN. Nah, terus yang activity diagram memasukkan kartu ya. Selanjutnya nanti kayak cetak saldo juga sama. Activity diagram mengecek saldo. Terus sequence diagram mengecek saldo kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja bikin activity diagram memasukkan PIN dulu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman sambil ini ya, pokoknya kita kalau teori saja teman-teman ini rada kesulitan, karena saya rasa memang ini rada unik, aplikasi ini atau project ini memang rada unik. Kita memang harus sering-sering berlatih teman-teman. Oke teman-teman, kita bikin activity diagram untuk mengecek saldo ya teman-teman. Nah, dari sini teman-teman aktifkan. Nah, terus di klik ini new diagram. Nah, di sini teman-teman harus diganti nih teman-teman. Ya, ini harus diganti. Kita bikin sesuai dengan yang ini ya teman-teman. Jadi activity ini salah saya harus perbaiki nanti. Saya rename nanti. Activity diagram mengecek saldo ya. Nah, kemudian pastikan ini juga yang aktif ini ya teman-teman, UML behavioral ya. Apa ini? Behavioral ya. Ada juga nanti teman-teman ngeklik ini kondisi aktifnya. Teman-teman nggak usah milih. Beda ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus pastikan ini yang diaktifin. Nah, selanjutnya kita mau bikin activity diagram, kita harus klik activity. Oke. Nah, kita tunggu prosesnya teman-teman. Nah, ini lembar kerjanya sudah dibuat ya teman-teman. Activity diagram mengecek saldo. Nah, selanjutnya teman-teman memulai untuk membuat
apa ini, expansion apa kemarin, partition ya, partition. Jadi ini partition tuh untuk memisahkan antara pengguna dengan sistem itu sendiri ya. Jadi teman-teman klik saja sekali. Nah, klik sekali itu udah kayak gini ya teman-teman. Itu teman-teman tinggal klik aja. Nah, itu bakal kayak gini. Nah, terus bagaimana nih apa namanya, posisinya harus saya ubah ke potret atau ke atas ya. Nah, tunggu dulu ya teman-teman, nih rada ngeheng nih. Biarin dulu. Nah, setelah kita tempel, dia akan muncul, dan dia akan muncul seperti ini ya teman-teman. Nih, activity partition properties. Nah, kayak gitu. Properties, oh sorry, ini di close saja. Jadi saya salah ketik tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman buat apa namanya, mengubah posisi ini ya. Ini ada gambarnya nih, panah, gambar sapu, gambar kaca pembesar, sama seperti ini ke atas. Coba klik. Nah ya, sepele ya teman-teman kalau udah tahu. Nggak, kalau belum tahu ya ini muter-muter ini. Nah seperti ini teman-teman bisa sesuaikan. Nah kemudian teman-teman bisa bikin lagi partition. Nah, tungguin dulu nih, jangan diubah-ubah dulu. Ketika teman-teman ngeklik partition, terus nempel ke sini tuh, dia menunggu proses, nanti memunculkan properti seperti ini. Ini di apa nih? Di oke aja lah, di oke aja. Nah, ini diklik ini ya teman-teman, gambar nih. Nah, teman-teman bisa apa namanya, sesuaikan. Nah, seperti ini aja dah. Nah seperti ini, teman-teman bisa geser-geser, oh sorry, undo ya teman-teman. Nah teman-teman bisa sesuaikan, coba segini, ice. Nah kira-kira ukurannya sesuai ya, sama ya teman-teman. Nah ini bawahin. Nah jangan lupa setiap kegiatan teman-teman harus save, rajin save, supaya apa yang dibuat teman-teman tuh nggak hilang ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk penamaan di sini nih teman-teman. Nah ini kita sama-sama belajar ya. Kita coba ngasih, properties tadi ya teman-teman, ngasih nama. Jadi kita harus ngasih nama pengguna nih. Oh jangan pengguna, nasabah ya, karena kita tadi namanya udah nasabah. Nah ini dikasih nama nasabah ya, dan di oke. Nah dia akan muncul di sana. Nah kemudian nama sistemnya juga teman-teman harus konsisten. Di sini saya bikin apa namanya, ATM sistem ya teman-teman. Teman-teman juga harus bikin namanya ATM sistem nih. Apa ya? Nah teman-teman harus bikin juga namanya ATM sistem. Nah ini tungguin dulu. Nah sistem ATM. Nah, jadi teman-teman harus ATM sistem. Oh ATM sistem ya teman, bukan sistem ATM. ATM sistem. Nah kemudian di oke. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan lupa sering save juga ya. Nah selanjutnya kita memulai nih teman-teman. Mulai ini dari ini inisial. Nah kita klik, tempel sekali ya kan, tungguin. Setelah teman-teman klik tool, teman-teman tempel tuh tungguin, nanti dia akan muncul properties. Nah properties di sini teman-teman harus ganti mulai ya, di oke. Nah seperti ini ya teman-teman. Ini untuk tulisan ini supaya nggak mengganggu, bisa digeser ya. Nah nih aktifnya caranya kayak gitu ya teman-teman. Kalau begini nggak bisa, bisanya begini. Nah ini digeser aja. Nah ini mulai. Kemudian kita akan membuat apa namanya, activity di mana memulai ini kita memilih mengecek saldo di menu utama ya teman-teman. Nah
masalah skenario aplikasi itu memang kita harus memiliki dulu nih. Nah, kebetulan kita melanjutkan project yang udah ada ya teman-teman. Jadi memang skenarionya udah kita bikin. Nah, skenarionya adalah seperti ini ya. Kita mulai. Selanjutnya nasabah ini saya bikin activity. Cuman teman-teman bikinnya jangan dari sini, dari sini. Nah, diaktifkan di pencet tengah ini, klik kiri, klik dan drag ke bawah ya teman-teman, klik drag ke bawah, lepas. Nah, lepas akan muncul seperti ini. Teman-teman pastikan activity control flow. Nah, tungguin dulu. Setelah diklik dilepas itu teman-teman akan ada properties nih. Nah, tulisan activity 3 itu kita ganti dengan memilih mengecek saldo di menu utama. Memilih mengecek saldo di menu utama. Kemudian kita oke. Nah, itu ya teman-teman. Kemudian ini sesuaikan besar kecilnya. Nah, selanjutnya ini adalah kondisi fisik ya teman-teman. Ini kondisi sistem. Nah, setelah memilih mengecek saldo menu utama, teman-teman bikin activity di sistemnya ya untuk memproses pengecekan saldo. Nah, teman-teman dari sini aktifkan, ada panah di klik kiri. Nah, kalau klik kiri dorang, klik kiri aja kayak gini bakalnya. Ini close. Jadi kita kan klik kiri, tahan, drag, geser, lepas. Nah, akan muncul seperti ini teman-teman, activity control flow. Tungguin dulu supaya propertiesnya muncul. Nah, activity 3 ini teman-teman ganti nama dengan sesuai dengan skenarionya ya. Nah, saya bikin memproses pengecekan saldo ya. Memproses ya. Memproses pengecekan saldo. Oke. Nah, ini kita sesuaikan ya teman-teman. Kita geser-geser. Pak, usahakan garis-garisnya ini lurus ya teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman membuat activity lagi, menampilkan saldo di menu saldo ya. Nah, jadi memang logikanya begitu ya teman-teman. Kita mulai mengecek saldo di menu utama, memproses pengecekan saldo. Nah, dari sini teman-teman klik drag ya. Ini ditahan nih, sambil ditahan terus lepas. Nah, tungguin activity control flow. Nah, tungguin dulu nih teman-teman. Nah, di sini activity 3 ini diganti namanya dengan menampilkan saldo di menu saldo. Menampilkan saldo di menu saldo. Kita enter atau oke. Nah, kita sesuaikan. Nah, setelah itu teman-teman selesai ya teman-teman. Karena cek saldo kan terus selesai kan. Nah, kita selesai. Ini tahan and drag, lepas. Nah, kita cari mana nih? Final ya. Final flow. Control flow. Nah, tungguin teman-teman. Nah, ini selesai. Mulai selesai ya. Awal akhir gitu ya teman-teman. Pasangannya. Nah, gambar ini tuh salah ya teman-teman. Ini gambarnya salah. Jadi teman-teman kalau gambar salah seperti ini, kadang-kadang ada yang sekali pertama bikin langsung kayak gini. Nah, teman-teman jangan dihapus dulu, teman-teman bikin lagi aja. Bikin lagi aja sebelahnya. Nah, ini triknya gitu ya, tuh. Sebelahnya. Kemudian final flow. Tungguin. Nah, kita selesai.
enter. Oh, kok kayak gitu juga ya teman-teman. Harusnya ini ya teman-teman, panelnya kayak gini ya. Coba saya ini delete dulu ya. Saya coba ini ke sini. Oh, sorry. Ini apa namanya? Ini ya teman-teman. Kadang-kadang begini, pertama bikin menu ikonnya kayak gini. Jadi itu ikon yang keliru ya teman-teman. Nah, kita coba bikin lagi aja. Kemudian coba harusnya ini ya teman-teman. Flow ya. Flow, coba object flow, coba ya. Harusnya sih control flow. Coba object flow, kayak apa gambarnya? Gambarnya tuh kayak gini teman-teman. Nah, final gambarnya kayak gitu ya. Ini coba dulu selesai. Seperti apa nih? Seperti itu ya teman-teman. Ini gambarnya tuh bukan kayak gitu ya. Salah ya teman-teman. Ini di back aja ya, supaya hilang. Finalnya itu coba saya klik ini deh. Nah, tungguin dulu. Activity coba selesai. Nah, itu ya. Jadi gambarnya kayak gitu ya teman. Kita belum ada garisnya nih, kita harus bikin mana nah ini ya, kita bikin sampai gambarnya tuh aktif ya teman-teman. Oh sorry, ini panahnya begini ya, keliru. Coba gini, sampai dia titik-titik itu ya, lepas. Control flow. Nah itu ya teman-teman, bikinnya gitu ya. Kalau langsung dari sini tadi nggak sesuai, jadi teman-teman bisa bikin melalui sini. Nah ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Nah diluruskan, oke, di save. Nah saya rasa itu ya teman-teman untuk skenario di aplikasi ini, di diagram activity mengecek saldo. Oke, selanjutnya untuk diagram transfer uang. Untuk diagram transfer uang kita nanti bikin lagi ya. Jadi untuk video ini di activity diagram saldo. Oke, tungguin di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.